kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang maha tinggi, Engkau Allah yang kudus. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan. Di minggu Advent keempat hari ini, kami mensyukuri ketika kami mengingat akan kasih-Mu yang begitu besar. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang maha tinggi, rela datang ke dunia, menjadi sama seperti manusia untuk menyelamatkan kami. Siapakah kami ini ya Tuhan? Kami bersyukur betapa berharganya kami di hadapan Tuhan. Sampai-sampai Tuhan sendiri yang menanggung semua dosa kami di atas kayu salib. Engkau Allah yang kami tinggikan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Pada siang hari ini Tuhan, kami rindu bersama-sama dilawat oleh firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menguatkan kami. Dan melalui firman-Mu, kami semakin mengenal akan kekudusan Tuhan, akan kemahakuasaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu yang di rumah juga shalom. Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah minggu Advent keempat. Berarti beberapa hari lagi kita akan memperingati kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat yang datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Bapak Ibu Saudara, tema khotbah saya pada hari ini sesuai dengan tema yang diberikan oleh PGI, yaitu nubuat nabi. Mungkin bisa ditampilkan di slide. Firman Tuhan terdapat di dalam Mikha pasal 5 ayat 1 sampai 5. Mikha pasal 5 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu bisa memperhatikan di slide ataupun di Alkitab Bapak Ibu. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi tema perenungan kita hari ini yaitu nubuat nabi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempelajari tentang nabi, kalau kita lihat di dalam Alkitab, itu ada nabi besar dan ada juga nabi kecil. Ya, pasti Bapak Ibu tahu itu. Nabi besar bukan karena badannya besar atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya besar. Terus nabi kecil karena kurang populer atau mereka badannya kecil disebut sebagai nabi kecil. Bukan. Nabi besar berarti kalau kita lihat kitabnya itu ada banyak pasalnya. Ya, kitabnya tebal-tebal, itu berarti nabi besar. Kalau pendek-pendek kitabnya itu berarti disebut nabi kecil.
Itu sudah kami pelajari di kelas katekisasi kemarin. Jadi kita harus tahu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, nabi itu merupakan penyambung lidah Allah. Itu arti nabi. Ya, penyambung lidah Allah. Saya tuliskan di sini Bapak Ibu, menjadi nabi dalam Alkitab bukan atas keinginan atau kemauan sendiri, tetapi karena dipilih langsung oleh Tuhan. Jadi nabi ini bukan dipilih oleh orang itu untuk dia menjadi nabi, tetapi nabi ini merupakan pilihan Tuhan. Ya, dipilih sendiri oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu tahu kisah-kisah nabi dalam Alkitab, Bapak Ibu pasti tahu tuh di pasal pertama ayat 1 nanti di situ Tuhan berbicara kepada umatnya, kepada seseorang dipilihnya untuk menjadi nabi pada saat itu. Jadi bukan atas kemauan orang itu sendiri, tetapi karena memang dia dipilih oleh Tuhan. Kenapa dia dipilih oleh Tuhan? Di dalam kisah para nabi, kalau kita melihat, nabi-nabi yang dipilih oleh Tuhan ini adalah merupakan orang-orang yang hidupnya kudus. Orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Ya. Kalau kita lihat, kadang-kadang nabi dipilih Tuhan itu bukan karena mereka mampu. Ada banyak nabi di dalam perjanjian lama yang pada waktu dipilih Tuhan, dia katakan apa? Saya nggak bisa, lidah saya nggak fasih berbicara, saya nggak bisa berbicara. Kenapa Tuhan memilih saya menjadi nabi? Tetapi Tuhan melihat ada potensi di dalam diri seseorang orang ini. Tuhan melihat bahwa hidupnya kudus dan Tuhan memilih dia untuk menjadi nabi. Jadi menjadi nabi di dalam perjanjian lama tidak sembarangan. Ya, itu dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang kudus. Nah, yang kedua, Tuhan telah menetapkan nabi yang dipilihnya untuk menyambung lidah antara umat dengan Tuhan. Kalau kita lihat di perjanjian lama itu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak bisa langsung berbicara dengan umatnya. Tidak bisa. Kenapa? Karena banyak umat Tuhan yang tidak hidup kudus. Sedangkan yang bicara dengan Tuhan itu adalah hanya orang yang kudus. Maka cara Tuhan berbicara kepada umatnya, cara Tuhan menyampaikan pesannya kepada umatnya, itu melalui nabi. Tuhan berbicara melalui nabi, nabi berbicara kepada umatnya. Yang ketiga Saudara, dengan demikian tidak asing jika setiap perkataan yang digunakan para nabi ketika Tuhan mau berbicara kepada umatnya, didahului begini, beginilah firman Tuhan, Tuhan berfirman. Jadi ketika kita baca perjanjian lama, kitab-kitab para nabi itu, nabi selalu mengatakan, Tuhan berfirman. Artinya apa? Nabi itu bukan Tuhan. Nabi itu hanya penyambung lidah Allah. Dia menyampaikan apa yang Allah telah bicarakan kepadanya untuk disampaikan kepada umat Israel. Hal ini membuktikan bahwa perkataannya berasal dari Tuhan, bukan dari ide-ide atau pemikiran manusia itu. Ya, bukan dari ide-ide atau pemikiran manusia. Di dalam Ibrani 1 ayat 1 mengatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara dengan nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ya, itu di dalam perjanjian lama. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus pernah mengatakan, Bapak Ibu, saya mencoba membukanya, di dalam Matius pasal 24 ayat 11 mengatakan, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada ayat Alkitab yang menunjukkan kepada kita bahwa nabi sudah tidak ada lagi. Ini banyak penafsiran, ada yang pro dan kontra Bapak Ibu. Ada yang mengatakan bahwa nabi itu sudah tidak ada. Ada yang mengatakan nabi itu masih banyak. Katanya begitu, saudara. Tetapi kalau kita perhatikan begini Bapak Ibu, nabi di dalam perjanjian lama itu adalah menyampaikan pesan Tuhan kepada banyak orang. Tetapi setelah Tuhan Yesus datang di dalam perjanjian baru, kita bisa langsung berkomunikasi dengan Tuhan. Berarti pertanyaannya, apakah masih kita butuhkan nabi itu di dalam kehidupan kita? Tidak perlu Bapak Ibu, tidak perlu kita menunggu nabi supaya kita tahu
pesan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita baca firman Tuhan, di sini semua berisi firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus mengatakan kepada umatnya dan kepada kita semua hari ini, bahwa di hari-hari ini ada banyak nabi-nabi palsu. Ada banyak nabi-nabi palsu, seperti yang saya tuliskan di sini, Bapak Ibu bisa lihat. Bahwa pesan yang disampaikan itu bukan dari ide-ide atau pemikiran manusia itu sendiri, tetapi itu dari Tuhan. Maka kalau ada orang yang berkata kepada kita, Bapak Ibu, Tuhan bicara kepada saya. Ya, itu alasan mahasiswa teologi biasanya, Bapak Ibu ya. Alasan mahasiswa teologi di asrama kalau nembak cewek. Ya. Cowok ini bilang, Tuhan bicara kepada saya, kamu ini jodoh saya. Tidak ada yang lain. Benar, jelas sekali Tuhan bicara, namamu lengkap, Vera Febrianti. Jelas, Tuhan bicara kepada saya. Dan kamu gak bisa nolak karena ini Tuhan yang bicara. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak loh orang-orang seperti itu sekarang. Tuhan bicara kepada saya, Tuhan bicara kepada saya. Saya gak mempersoalkan itu. Tetapi kita harus pertanyakan dulu apakah itu benar-benar berasal dari Tuhan atau tidak. Jangan-jangan itu adalah hasil dari imajinasi kita, atau hasil dari pikiran-pikiran kita, hasil dari ide-ide kita gitu, untuk kepentingan kita. Tuhan bicara kepada saya. Atau saya bilang, Tuhan bicara kepada saya hari ini, Bu Pendeta harus ngasih saya uang 5 juta. Wah, ini Bu Pendeta bilang ini dari Tuhan, itu dari mana ini? Dan ini sudah ada banyak sekali di dunia saat ini, bahkan di Indonesia. Nabi-nabi palsu ini berkeliaran di mana-mana, saudara. Bahkan ada di Cina saat ini, itu viral di sosial media. Itu nggak perlu lagi disembunyikan. Di Cina ada seseorang wanita yang mengaku dirinya sebagai Tuhan yang datang kedua kali. Dan disebut gereja itu adalah gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, udah datang kedua kali. Udah ada Tuhan di Cina sana. Padahal kalau Tuhan datang kedua kali, dia datang untuk menjemput kita. Lah kalau dia sudah datang kedua kali, terus kenapa nggak terjadi apa-apa? Dan kenapa orang mempercayai hal-hal seperti ini gitu? Kenapa banyak sekali pengikutnya? Ribuan orang pengikutnya. Pengikut para nabi-nabi palsu ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus hati-hati, saudara, kepada nabi-nabi palsu ini. Kalau kita memperhatikan, palsu itu berarti menyerupai yang asli. Ya. Tidak mungkin kita katakan radio ini palsu dari HP. Tidak mungkin, karena memang sudah berbeda, mereka radio sama HP beda. Tetapi HP yang mirip, ketika kita katakan palsu, itu berarti palsu. Artinya apa? Dia menyerupai yang asli. Kalau saya pakai kalung warna kuning seperti emas yang palsu, belum tentu Bapak Ibu tahu kalau itu palsu. Karena mirip-mirip. Berarti kalau dikatakan nabi palsu dalam kekristenan, dia ada di dalam lingkungan Kristen. Dia nggak ada di luar Kristen, dia ada karena dia palsu. Dia menyerupai yang asli, tetapi dia palsu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan bisa mengetahui mana yang asli dan mana yang palsu kalau kita tidak tahu yang asli. Ya. Kalau Bapak Ibu misalnya di sini pengguna HP Android, tidak pernah pakai HP iPhone. Ketika saya kasih Bapak Ibu HP iPhone yang palsu, maka Bapak Ibu akan percaya kalau itu asli. Kenapa? Bapak Ibu tidak tahu yang asli. Kalau kita tidak tahu firman Tuhan, begitu mudahnya kita terima apa kata nabi-nabi palsu ini. Maka Bapak Ibu Saudara, pengikut nabi-nabi palsu adalah orang-orang yang tidak tahu firman Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas nabi adalah yang pertama mengingatkan bangsa. Ya, mengingatkan bangsanya, khususnya Israel, yang jatuh bangun dalam dosa. Nabi tersebut menyampaikan hukuman atau bencana yang akan terjadi jika bangsanya tidak berbalik kepada Tuhan. Inilah tugas Nabi.
Jadi tugas nabi itu bukan hanya menyampaikan pesan Tuhan yang baik-baik, tetapi juga menyampaikan pesan Tuhan yang menghukum orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap Tuhan. Yang kedua, tugas nabi itu jika bangsanya taat kepada Tuhan, maka berkatnya dicurahkan kepada bangsa tersebut. Ya. Yang ketiga, menubuatkan masa depan mengenai kedatangan Mesias ke dunia dan memulihkan keadaan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita merayakan Natal. Saudara, sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia, sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu. Sudah dinubuatkan. Dan termasuk dalam kitab Nabi Mikha ini, dinubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dan ini terjadi Bapak Ibu. Itu luar biasa. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita belajar hari ini saudara, di dalam kitab Mikha ini. Kitab Mikha ini sedikit saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Di dalam kitab Mikha menggugat bangsa Israel dan Yehuda karena dosa-dosa khusus termasuk penyembahan berhala, keangkuhan, penindasan orang miskin, suap menyuap di antara pemimpin, ketamakan dan keserakahan, kebejatan dan agama yang hampa. Ya. Yang kedua, kitab Mikha ini mengingatkan bahwa hukuman Allah akan datang karena dosa-dosa ini. Dan kitab Mikha yang ketiga menjanjikan bahwa damai sejahtera, kebenaran dan keadilan sejati akan berlaku di masa depan ketika Mesias memerintah. Mungkin bisa dibantu next slide-nya. Saya tidak bisa klik di sini. Itulah kitab Mikha Bapak Ibu. Yang terjadi di Samaria, Yehuda dan Yerusalem pada saat itu. Ada banyak orang-orang yang melakukan penyembahan berhala. Yang hidupnya penuh dengan keangkuhan. Yang menindas orang-orang miskin. Suap menyuap di antara para pemimpin dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Sehingga Tuhan mengutus Nabi Mikha untuk menyampaikan kepada bangsa Israel hukuman atas dosa-dosa yang mereka perbuat. Ya. Hukuman atas dosa-dosa yang mereka perbuat. Tetapi kalau kita lihat di nomor 3 Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak hanya sekedar menghukum mereka yang berdosa, tetapi Tuhan memberikan pengharapan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia di muka bumi. Itulah gambaran singkat dari kitab Mikha. Nah Bapak Ibu Saudara, kembali kepada tema hari ini, nubuat Nabi. Nubuat Nabi itu yang pertama adalah menyingkapkan Allah yang komunikatif. Ya, menyingkapkan Allah yang komunikatif. Bapak Ibu Saudara, Allah bisa saja langsung menghukum bangsa Israel jikalau mereka berdosa. Ya, betul Bapak Ibu, Allah itu maha kuasa. Allah bisa saja ketika orang Israel melakukan penyembahan berhala, Allah bisa saja langsung menghukum mereka. Allah bisa saja membuat mereka semua mati karena dosa-dosa mereka. Tetapi kalau kita melihat dalam Alkitab, Tuhan seringkali memberikan kesempatan kepada bangsa Israel. Ketika mereka berdosa, Tuhan mengutus nabinya untuk memperingatkan bangsa Israel. Seringkali begitu Bapak Ibu Saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah itu sering terjadi dalam kehidupan kita? Ketika kita berdosa, seringkali kita diingatkan oleh teman-teman kita. Seringkali Tuhan mengingatkan kita dengan berbagai peristiwa supaya kita berbalik dari dosa kita. Tetapi seringkali kita hiraukan itu dan kita terus nyaman dengan perbuatan dosa kita. Dan pada akhirnya Tuhan menghukum. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa minggu yang lalu Ibu Pendeta menyampaikan bagaimana Tuhan menghukum manusia. Rasanya enggak enak didengar, tetapi itulah konsekuensi atas dosa yang kita lakukan. Dosa mungkin nyaman kita lakukan, tetapi pasti endingnya tidak pernah nyaman. Mungkin kita nyaman ketika kita melakukan dosa itu, kita nyaman. Ingat Bapak Ibu, konsekuensi dosa itu tetap ada dalam kehidupan kita.
Oleh sebab itu Tuhan selalu mengingatkan bangsa Israel. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, Allah terus berbicara kepada manusia pada zamannya. Sekalipun Allah tidak bisa berbicara secara langsung, Tuhan mengutus nabi-nabinya untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan ada banyak respon yang dilakukan oleh manusia pada saat itu. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Ada malah yang membenci nabi itu, sehingga nabi itu kesulitan di dalam pelayanannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sering memperkenalkan dirinya melalui orang-orang suruhannya. Dan Allah punya inisiatif untuk menyampaikan pesannya kepada manusia. Begitu pedulinya Allah kepada manusia pada zaman itu dan juga sampai sekarang, Bapak Ibu. Tuhan peduli. Ketika Tuhan melihat kita berdosa, dikatakan di dalam perjanjian lama, Tuhan cemburu, Bapak Ibu. Bukan hanya Bapak Ibu yang cemburu. Ya, bukan hanya anak-anak muda yang cemburu ketika punya pacar selingkuh dengan orang lain. Tuhan cemburu kalau kita menyembah berhala. Kalau kita lebih memilih dunia ini daripada Tuhan. Lebih memilih perbuatan-perbuatan dosa daripada Tuhan. Tuhan cemburu. Sehingga Allah selalu peduli kepada manusia. Bagaimana supaya manusia bisa berbalik kepada saya. Menyembah Tuhan. Dia utus nabi-nabinya. Tapi nyatanya Bapak Ibu Saudara, respon manusia tidak semua baik dengan apa yang telah dilakukan Allah kepada manusia dengan mengutus nabinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebejatan orang-orang pun, di dalam keberdosaan manusia pun, Tuhan masih peduli. Maka saudara, seberdosa-dosanya kita hari ini, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan mau mengampuni kita. Amin. Kalau kita menganggap Tuhan itu tidak mengampuni, maka tidak mungkin kita membaca surat-surat Paulus saat ini. Paulus kurang jahat apa Bapak Ibu? Dia membunuh orang Kristen. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, kehidupannya berbalik 180 derajat. Mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan mau seperti itu Bapak Ibu Saudara. Selalu ada kesempatan bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Allah punya inisiatif yang luar biasa untuk mengampuni kita. Pertanyaannya, dengan kebebasan hak kita, apakah kita mau memilih Tuhan? Apakah kita mau datang kepada Tuhan? Maka saudara, di poin yang pertama ini, Allah selalu peduli. Pertanyaannya adalah, apakah kita demikian terhadap Tuhan? Apakah kita selalu ingin berkomunikasi dengan Tuhan? Kalau dulu perjanjian lama itu begitu sulit, Bapak Ibu harus diutus dulu Nabi supaya kita tahu pesan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu kita bisa kemana-mana, bisa bawa Alkitab. Bahkan melalui HP Bapak Ibu bisa membuka semua pesan-pesan Tuhan yang ada di sana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah begitu peduli, tapi kadang kita tidak terlalu peduli. Bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang secara tidak sadar, kita sebenarnya tidak peduli terhadap Tuhan. Kadang kita datang kepada Tuhan kalau kita butuh. Kadang kita datang kepada Tuhan kalau kita pergumulan, nangisnya minta ampun. Ketika sudah diberkati oleh Tuhan, lupa Tuhan. Seringkali saya lihat itu Bapak Ibu. Saya sering bersaksi di sini waktu gempa di Nias. Saya lihat orang-orang gak pernah ke gereja. Ketika ada gempa, mulai teriak-teriak, Tuhan Yesus tolong. Hanya pas ada kesulitan datang kepada Tuhan. Tuhan gak mau seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ketika kita dalam kondisi apapun, kita tetap datang kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah begitu mempedulikan kita. Apakah kita peduli kepada Tuhan? Apakah kita benar-benar menjaga kekudusan hidup kita ini? Tidak hanya sekedar tuntutan kita harus berdoa tiap hari Bapak Ibu Saudara. Percuma kan kalau kita doa pagi, siang, malam, hidup kita juga gak benar. Harus seimbang Bapak Ibu Saudara antara doa-doa kita, perilaku hidup kita, perilaku kita, bagaimana kita berbicara. Semua harus seimbang Bapak Ibu Saudara. Dan itu semua kita harus tunjukkan bagaimana kita peduli kepada Tuhan. Kita menghargai keselamatan yang diberikan oleh Tuhan.
Natal ini percuma kalau hanya sekedar perayaan. Percuma Bapak Ibu, tiap tahun juga kita merayakan Natal. Bukan berarti kita jangan melakukan yang terbaik buat Natal. Harus Bapak Ibu, harus. Tetapi kalau hanya berhenti di perayaan Natal, kita salah menilai Natal itu. Natal merupakan kasih Allah dan kita harus meresponi kasih itu. Cara meresponnya dengan mengasihi Allah 100%, mengasihi juga sesama kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, nubuat Nabi ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah yang punya rencana. Ya, Allah yang punya rencana. Bapak Ibu Saudara, kalau Allah mau menghancurkan bangsa Israel dengan keberdosaan mereka, Allah bisa melakukan itu. Tetapi Allah tidak mau mengingkari janjinya bahwa Israel adalah merupakan bangsa pilihan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, Allah tidak berbicara tanpa alasan atau tujuan. Ketika Allah mengutus nabinya, itu bukan tanpa alasan. Tuhan punya alasan, Tuhan punya tujuan kepada bangsa Israel, dan tentu tujuan itu baik. Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita, dan tentu rencana itu baik. Ada rencana yang agung dan mulia, yang sering disampaikan dalam nubuat adalah rencana penyelamatan manusia. Coba kita lihat Saudara, yang dilakukan Allah ini adalah untuk kepentingan manusia, untuk menyelamatkan manusia. Tetapi manusia dengan keras kepalanya seringkali tidak menyadari hal ini dan menganggap apa yang dilakukan Allah merupakan kesulitan bagi bangsa Israel pada saat itu. Nubuat merupakan sarana Allah untuk menyampaikan isi hatinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Bapak Ibu yang pernah ke Israel di sini, saya tidak tahu itu di sana karena saya nggak pernah ke Israel. Bangsa Israel berputar-putar di situ 40 tahun. Sedangkan Bu Linda kemarin yang ke Israel cerita kepada saya, Pak Pendeta seharusnya itu dekat. Oh gitu ya, harusnya dekat. Kalau naik mobil itu dekat, enggak sampai seminggu pun. Tapi kenapa harus 40 tahun mereka putar-putar di situ? Karena keberdosaan bangsa Israel ini. Terkadang Tuhan mengizinkan kita seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hal yang kita alami, ada banyak pergumulan yang kita alami, itu karena kesalahan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan cepat-cepat kita datang kepada Tuhan kalau kita mengalami pergumulan. Tuhan tolong selesaikan masalahku, berikan aku jalan keluar, berikan aku solusi. Terkadang Bapak Ibu ketika kita mengalami kesulitan, terkadang kita harus introspeksi diri. Jangan-jangan ini kesalahan saya. Bangsa Israel, mereka mengalami kesulitan, pergumulan. Itu karena kesalahan mereka sendiri. Dan Tuhan tidak mau Tuhan diduakan, Bapak Ibu Saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah masihkah kita memiliki kerinduan untuk mempelajari firman-Nya agar kita makin mengenal rencananya? Rencana Tuhan dalam kehidupan kita ada di sini Bapak Ibu Saudara. Ada di dalam Alkitab ini. Dan ini harus menjadi pegangan kita, menjadi pedoman hidup kita. Harus kita sering baca Bapak Ibu Saudara. Dari gereja sudah membantu Bapak Ibu. Setiap hari kita buat renungan. Saya kadang-kadang lihat viewersnya itu paling banyak 30. Ya. Saya berharap kita semua yang hadir di sini ini nonton ini renungan-renungan kita. Ya. Nah, kalau udah nggak renungan pagi, nggak baca firman Tuhan, nggak dengar renungan dari gereja, ini bagaimana ini? Apakah pendetanya yang rugi? Bapak Ibu sendiri yang rugi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini tidak membutuhkan waktu, ini tidak menyita waktu kita. Tidak menyita waktu kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita punya banyak waktu untuk scrolling Facebook, sosial media, kita punya waktu hanya begini-begini tangan kita. Masakan kita tidak punya waktu untuk baca firman Tuhan? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak memerlukan nabi untuk
Nabi harus menyampaikan firman Tuhan kepada kita, kita tunggu-tunggu. Kita tidak perlu. Kita sudah punya Alkitab, kita baca, semua ada di situ. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Yang ketiga, nubuat Nabi ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Allah selalu menggenapi janjinya. Saudara, nubuat yang disampaikan sudah jauh-jauh, sudah ribuan tahun. Bahkan mungkin nubuat itu sudah dilupakan oleh banyak orang. Tetapi itu terjadi. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca perjanjian lama dan perjanjian baru ini, nanti saya sampaikan, begitu banyak nubuat-nubuat yang disampaikan di dalam perjanjian lama dan itu terjadi dalam perjanjian baru. Tapi kalau Bapak Ibu tidak baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, Bapak Ibu akan sulit mengerti. Ya. Ketika kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, kita akan melihat bagaimana nubuat dalam perjanjian lama itu tergenapi di dalam perjanjian baru. Saudara, Allah mampu mewujudkan rencananya dan tidak ada rencananya yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Terkadang harus melalui penantian yang cukup lama, namun selalu ada kepastian penggenapan janji Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita harus menantikan janji Allah itu. Terkadang harus melalui proses. Seperti Bapak Ibu di dalam perusahaan misalnya, dalam bekerja. Untuk menjadi direktur perusahaan, Bapak Ibu harus melewati berbagai persoalan. Bapak Ibu harus melewati waktu yang tidak cepat untuk memiliki jabatan tertentu. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga di dalam kehidupan kita orang Kristen. Percayalah bahwa Allah selalu menggenapi janjinya. Tidak seperti lagu yang mengatakan, namun janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Namun janji tinggal janji di bibirmu, itulah janji manusia. Tidak bisa kita andalkan manusia. Bahkan orang-orang terdekat kita pun itu bisa mengingkari janji. Suami kita pun, istri kita pun itu bisa ingkar janji. Tapi Tuhan tidak pernah. Amin. Tapi kalau bisa suami istri harus nepati janji. Ya, jangan buat istri atau suami kita kecewa hanya karena janji-janji manis. Bapak Ibu Saudara, maka lebih baik tidak usah berjanji daripada tidak bisa ditepati. Ya, saya seperti itu Bapak Ibu, mending saya nggak usah janji. Kalau nanti ujung-ujungnya nggak bisa ditepati. Tapi janji Tuhan dia selalu tepati. Amin. Percayalah kita pada janjinya. Kalau janji Tuhan akan firman Tuhan dikatakan kepada kita, salah satu janjinya bahwa Allah selalu merancangkan rancangan kebaikan, bukan rancangan kecelakaan tetapi rancangan damai sejahtera. Itu berlaku dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang rencana Tuhan itu kita rusak dengan rencana kita. Ya enggak Bapak Ibu? Kadang-kadang kita yang merusak rencana Tuhan. Rencana Tuhan sudah ada, sudah jelas. Kita tinggal ikut apa maunya Tuhan. Tapi kadang-kadang kita yang rusak. Akhirnya untuk sampai rencana itu yang harusnya kita ke sini, kita malah belok-belok ke sana. Maka kita butuh iman, kita butuh kepekaan dalam Tuhan, kita butuh selalu merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan di ayat 4 di dalam Mikha ini mengatakan bahwa dan dia menjadi damai sejahtera. Kedatangan Yesus ke dunia yang pertama bukan untuk menghukum, melainkan untuk membawa damai. Damai sejahtera Kristus memberikan kita kepastian keselamatan. Jadi kedatangan Tuhan di Natal ini merupakan sukacita bagi manusia. Kenapa semua gereja bersukacita? Kenapa ada pohon Natal berkelap-kelip dan sebagainya? Karena Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Dia menjadi damai sejahtera bagi kita. Tetapi kita harus ingat, Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Dia datang kedua kali
bukan suasananya seperti Natal, tetapi itu adalah suasana yang menegangkan. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa menegangkan? Orang-orang berdosa dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi kita, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, kita diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Pastikan Bapak Ibu, kita semua terangkat. Amin. Jangan sampai ada jemaat Pokemon pertama yang tinggal. Kita harus memastikan semua kita diangkat bersama-sama. Sedih sekali Bapak Ibu kalau misalnya istri diangkat, suami ditinggal. Ya. Dan itu kenyataannya. Di dalam pengangkatan itu nanti bukan masalah keluarga, bukan masalah suku, tetapi ini adalah masalah pribadi kita dengan Tuhan. Bisa saja istri masuk surga, suami masuk neraka. Bisa saja Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu kita harus mempertanggungjawabkan itu. Kita bersuka cita atas kedatangan Tuhan dan itu sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Sudah terjadi beribu tahun yang lalu. Sekarang kita harus siap ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersuka cita di minggu ke Advent yang keempat ini. Selain kita bersuka cita di dalam kedatangan Tuhan yang membawa damai itu, kita harus ingat, oh ada tanggung jawab saya. Ketika Tuhan memberikan keselamatan itu, kita harus pegang itu. Dan kita harus pegang baik-baik seperti mutiara yang berharga. Jangan sampai kita membuang mutiara yang berharga itu dan kita tidak memperolehnya lagi. Keselamatan bukan menjadi bagian kita lagi. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara. Itulah yang kita lakukan dalam pelayanan misi kita. Bagaimana orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu, mereka kenal Tuhan. Seperti kita juga diselamatkan nantinya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat secara singkat, Mikha 5 ayat 1-5 dan Matius 2 ayat 1 merupakan penggenapan firman Tuhan. Bapak Ibu tahu bertahun-tahun itu baru terjadi. Kalau kita melihat antara Maleakhi saja dengan Matius, itu sudah 400 tahun. Bagaimana dengan Nabi Mikha yang jauh-jauh sebelumnya? Dan itu tergenapi di kitab Matius. Ini menunjukkan kepada kita, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah itu sangat luar biasa. Dan Bapak Ibu bisa lihat di sini, kalau Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu tidak kelihatan ini. Kalau Bapak Ibu mau nanti saya kirimkan. Ini adalah ayat-ayat, ya. Ini adalah ayat-ayat nubuat di Perjanjian Lama dan ini adalah ayat-ayat yang tergenapi di Perjanjian Baru. Ini hanya nubuat tentang Mesias, belum nubuat-nubuat yang lain. Dan itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Begitu luar biasanya Tuhan kita. Amin untuk firman Tuhan.